Yang sedang hamil, jangan sekali-sekali naik pesawat tanpa surat dokter. Berbahaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fendi Budi Protoko. Kita akan bahas informasi seputar penerbangan dan bandara di channel saya ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang selalu saya sampaikan di channel saya ini. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 27 Juni tahun 2023, terdapat berita viral yang sangat mengejutkan dunia penerbangan, yaitu seorang ibu hamil melahirkan di atas pesawat. Kejadian tersebut menimpa pada penerbangan maskapai Pelita Air dengan nomor penerbangan IP208 tujuan Cengkareng, Surabaya. Proses persalinan penumpang tersebut dibantu oleh beberapa penumpang lainnya dan berlangsung secara dramatis di atas pesawat. Syukurlah proses persalinan tersebut berlangsung dengan lancar dan pihak Bandara Juanda pun bertindak dengan sigap dan cepat untuk segera mengevakuasi penumpang tersebut pasca landing di Bandara Juanda, Surabaya. Namun fakta yang terjadi adalah penumpang tersebut ternyata terbang tanpa menggunakan surat dokter dari dokter kandungannya dan tidak memberitahukan kondisi kehamilannya kepada kru yang bertugas. Demi keselamatan dan keamanan penumpang pesawat, berikut saya sampaikan syarat ibu hamil naik pesawat. Dasar peraturan ibu hamil naik pesawat adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang standar pelayanan minimal penumpang angkutan udara. Pada peraturan menteri ini, pada pasal 9 disebutkan penumpang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf B meliputi A. Penyandang disabilitas, B. Lanjut usia yaitu seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, C. Anak-anak yang berusia 6-12 tahun tanpa pendamping, D. Orang sakit yang berkebutuhan fasilitas tambahan termasuk namun tidak terbatas pada oksigen, kursi roda, dan atau streeter case, E. Ibu hamil, F. Penumpang dengan ukuran tubuh besar. Pada pasal 10 nomor 6 disebutkan pengangkutan ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf E. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal wajib memastikan penumpang tersebut memiliki surat rekomendasi dari dokter yang menyatakan diizinkan untuk diangkut melalui pesawat udara. Di ayat ini jelas pengawasan untuk penumpang dalam keadaan hamil diserahkan ke Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal atau pihak maskapai. Dengan dasar ini, akhirnya maskapai Lion Group yaitu Lion Air, Batik Air, Wings Air, dan Super Airjet mengeluarkan aturan untuk penumpang dalam keadaan hamil yang naik pesawat Lion Group. Berikut aturan ibu hamil naik pesawat Lion Group. 1. Untuk kehamilan pertama, tunggal, usia kehamilan sampai 28 minggu, 4 maskapai Lion Group yaitu Lion Air, Batik Air, Wings Air, dan Super Airjet sepakat hanya menunjukkan surat keterangan layak terbang dari dokter dengan masa berlaku 7 hari dari waktu pembuatan dan membuat surat pernyataan di area boarding gate. 2. Untuk jenis kehamilan tunggal, usia kehamilan 28-35 minggu, 4 maskapai Lion Group yaitu Lion Air, Batik Air, Wings Air, dan Super Airjet sepakat hanya menunjukkan surat keterangan layak terbang dari dokter dengan masa berlaku 7 hari dari waktu pembuatan dan membuat surat pernyataan di area boarding gate.
3. Namun untuk jenis kehamilan kembar, khusus untuk maskapai Batik Air dan Wizz Air, sepakat memberlakukan batas usia kehamilan tidak lebih dari 32 minggu dengan menunjukkan surat keterangan layak terbang dari dokter dengan masa berlaku 7 hari dari waktu pembuatan dan membuat surat pernyataan di area boarding gate. 4. Selanjutnya untuk usia kehamilan di atas 35 minggu, mohon maaf, pihak maskapai Lion Group tidak dapat memberangkatkan penumpang hamil tersebut. Berikut tips bagi Anda yang bepergian menggunakan pesawat terbang dengan kondisi hamil. Yang pertama, buatlah surat layak terbang dari dokter kandungan Anda. Dengan Anda mempersiapkan surat layak terbang dari rumah, setidaknya Anda tidak dirugikan pada waktu proses check-in dan boarding Anda. Dan yang perlu Anda tahu, walaupun di bandara, khususnya Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, terdapat PorHealth yang dapat membuat surat dokter, namun posisi tempatnya agak lumayan jauh dari area check-in counter, yaitu di area kedatangan Terminal 2D. Kedua adalah pastikan surat layak terbang Anda terdapat kalimat layak terbang atau diizinkan melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang dan lain sebagainya. Jadi, bukan hanya sekedar surat keterangan sehat saja. Yang ketiga adalah laporkanlah kondisi kehamilan Anda di area check-in counter dan di area ruang tunggu, agar dibuatkan surat pernyataan bahwa Anda melakukan perjalanan udara dalam keadaan hamil. Yang keempat adalah saran pribadi saya. Jika Anda dalam kondisi hamil dan berkebetulan Anda mempunyai anak bayi, jangan memaksakan diri untuk membawa anak bayi saat melakukan perjalanan udara sendiri. Silahkan membawa pendamping keluarga yang lain agar dapat membantu memangku bayi Anda saat berada di dalam pesawat. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang selalu segar di channel saya ini. Selalu patuhi persyaratan penerbangan dan semoga penerbangan Anda menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.